Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Pemirsa dan sahabat kimia yang istimewa, marilah kita lanjutkan untuk belajar kimia. Kali ini kita akan belajar tentang keisomeran, yaitu materi kelas 11 semester ganjil. Keisomeran diartikan senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Atau dengan kata lain, senyawa-senyawa, khususnya senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Selanjutnya, keisomeran itu bisa diklasifikasikan, digolongkan seperti ini. Keisomeran dibagi dua, yaitu ada keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Keisomeran struktur dibagi tiga, yaitu ada keisomeran kerangka atau keisomeran rantai. Kemudian yang kedua keisomeran posisi atau keisomeran letak. Dan yang ketiga adalah keisomeran fungsi atau keisomeran fungsional. Kemudian untuk keisomeran ruang dibagi dua, yaitu yang pertama adalah keisomeran geometri atau keisomeran sistran, dan yang kedua adalah keisomeran optik. Mari kita lihat penjelasannya masing-masing. Keisomeran struktur yang pertama tadi adalah keisomeran kerangka atau keisomeran rantai. Keisomeran kerangka atau keisomeran rantai adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan kerangka atau rantai senyawa karbon. Anda perhatikan pada contoh, ini kalau kita punya normal butana dengan 3-metilpropana. Ini merupakan contoh dari keisomeran kerangka atau rantai. Yang membedakan adalah normal butana, ini rantainya lurus, tidak bercabang, pada 2-metilpropana bercabang. Ya, jadi bercabang dengan tidak bercabang atau sama-sama bercabang tapi letak cabangnya berbeda. Masing-masing punya rumus molekul yang sama, yaitu C4H10. Disebut dengan keisomeran kerangka atau rantai. Kemudian yang kedua, keisomeran posisi atau letak. Diartikan sebagai keisomeran yang terjadi karena perbedaan posisi atau letak gugus fungsi. Ini bisa terjadi pada alkena maupun alkuna. Contoh Anda perhatikan, kalau kita punya struktur seperti ini, namanya adalah 1 butena, dengan seperti ini 2 butena, maka kedua senyawa ini rumus molekulnya sama, yaitu C4H8. Yang membedakan adalah letak gugus fungsinya, letak ikatan rangkapnya. Nah, kejadian seperti ini disebut dengan keisomeran posisi. Jadi yang membedakan adalah letak atau posisi gugus fungsi. Dalam hal ini adalah letak atau posisi ikatan rangkap duanya. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, keisomeran fungsional. Keisomeran fungsional adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi terjadi antar golongan senyawa karbon. Nah, ini kita pelajari nanti ketika Anda sudah di kelas 12. Ya, ini di kelas 11 kita belum belajar. Nah, pasangannya yang dapat mengalami keisomeran fungsi adalah alkohol dengan eter, aldehyid dengan keton, asam karboksilat dengan ester. Ini diingat-ingat saja, nanti di kelas 12 akan kita pahami lebih detail lagi. Selanjutnya yang berikutnya untuk keisomeran ruang. Keisomeran ruang yang pertama adalah keisomeran geometri atau keisomeran sistran. Keisomeran sistran atau keisomeran geometri ini bisa terjadi jika memenuhi 3 syarat. Syaratnya yang pertama, mempunyai ikatan rangkap. Yang kedua, C pada ikatan rangkap mengikat 2 atom atau molekul yang berbeda. Yang ketiga, harus ada atom atau molekul yang sama yang diikat oleh C1 dan C2 pada ikatan rangkap. Sekarang kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini
pada 2 butena, sama, keduanya 2 butena. Yang membedakan adalah posisi dari gugus molekul atau atom yang sama. Seperti ini atom yang sama di C1 dan C2 pada ikatan rangkap. Posisinya adalah dalam satu pihak, satu bidang. Sedangkan yang ini berseberangan. Kalau posisinya sepihak, disebut dengan posisi cis. Kalau berseberangan, posisinya trans. Jadi namanya tinggal nambah kata cis dan trans. Jadi yang ini, yang sepihak, ya, disebut dengan cis 2 butena, yang berseberangan gugus yang sama disebut dengan trans 2 butena. Tadi syaratnya ini terpenuhi ya. Yang pertama harus punya ikatan rangkap. Kalau tidak punya ikatan rangkap tidak terjadi cis trans. Yang kedua, C pada ikatan rangkap, ini ada C1 dan 2. Ini harus mengikat atom atau molekul yang berbeda. Kalau ini seandainya sama maka tidak terjadi. Yang ketiga tadi syaratnya harus ada atom atau molekul yang sama yang diikat oleh C1 dan C2. Ini harus ada yang sama. Ini ada HH, ada yang sama ya. CH3, CH3. Misalkan yang sama H saja, di sini misalkan diganti Cl2, ini jadi Ba2 misalkan boleh. Itu juga terjadi keisomeran cis trans. Selanjutnya keisomeran optik. Nah, keisomeran optik ini seperti keisomeran fungsional akan kita pelajari nanti ketika Anda sudah di kelas 12. Syaratnya mempunyai C asimetri atau C kiral, yaitu C yang mengikat 4 atom atau molekul yang berbeda. Untuk pengetahuan saja, dilihat di sini contohnya. Misalkan kita punya struktur seperti ini namanya adalah 2 butanol. Pada C2 ini mengikat 4 atom atau molekul yang berbeda. Anda perhatikan C kedua di sini. C pertama, ya, tangan pertama digunakan untuk mengikat CH3. Kemudian yang kedua untuk mengikat H, yang ketiga mengikat OH, dan yang keempat mengikat CH2, CH3. Jadi keempat tangan C digunakan untuk mengikat atom atau molekul yang berbeda. Itu disebut dengan C kiral. Ini menjadi salah satu syarat agar terjadi keisomeran optik. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang perlu dipahami untuk kelas 11, yang pertama tadi ada keisomeran kerangka atau rantai, kemudian keisomeran posisi, dan yang ketiga keisomeran geometri. Kita lanjut. Oke, sekarang langsung ke soal ya, ke kuis. Yang pertama, tuliskan rumus struktur, nama, jenis isomer yang terjadi pada, ini ada 4 soal, C512, C510, C4H6, dan C22, CLBR. Sekarang penyelesaiannya seperti ini, Anda perhatikan. Kalau kita punya rumus molekul C512, ini bisa dibuat sebanyak-banyaknya, ada 3 senyawa. Yang pertama adalah normal pentana, yang kedua 2-metil butana, dan yang ketiga adalah 2,2-dimetil propana. Ya, ini butana, ini propana. Jenis keisomerannya apa? Keisomeran kerangka atau keisomeran lantai. Yang membedakan adalah bercabang dengan tidak bercabang, atau bercabang dengan bercabang tapi letak cabangnya berbeda. Ya, itu disebut dengan keisomeran kerangka atau rantai. Terus yang B, C5H10. Nah, berarti ini menurut rumus umum CnH2n, berarti dimiliki oleh alkena. Berarti harus punya ikatan rangkap 2 antar C. Yang pertama kita bisa menuliskan struktur dari 1 pentena, yang kedua adalah 2 pentena. Yang ketiga bisa kita potong, kita buat cabang jadi 2 metil 1 butena. Kemudian ada lagi 3 metil 1 butena, dan yang berikutnya adalah 2 metil 2 butena. Jadi punya berapa isomer? Kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk C510 punya 5 isomer. Kemudian jenis isomernya apa? Kita lihat di sini. Nah, jenis isomernya bisa macam-macam. 1 pentena dengan 2 pentena, ini yang membedakan adalah letak ikatan rangkap 2-nya disebut dengan keisomeran posisi. Kemudian 1 pentena dengan 2 metil 1 butena, ini adalah keisomeran kerangka, bercabang dengan tidak bercabang. Yang ketiga, 1 pentena dengan 3 metil 1 butena sama bercabang dengan tidak bercabang disebut dengan keisomeran kerangka.
1 pentena dengan 2 metil 2 butena, keisomeran kerangka dan posisi. Ya, ikatan rangkapnya beda di C1 dan C2, kemudian ada juga cabangnya. Berarti disebut dengan mempunyai keisomeran kerangka maupun keisomeran posisi. Yang berikutnya C4H6. Ini berarti memenuhi rumus umum CnH2n-2, jadi dimiliki oleh alkuna. Nah, C4H6 bisa kita buatkan dua struktur, yaitu satu butuna dengan dua butuna. Ini yang membedakan adalah letak ikatan rangkap tiganya di C1 dan C2. Maka kita sebut dengan keisomeran posisi. Kemudian yang keempat, yang D. Nah, ini tadi ada C2 H2 ClBr. Jadi itu juga memenuhi rumus umum dari alkena ya. Hanya 2H-nya diganti, satunya ganti Cl, satunya diganti Br. Berarti ini memenuhi rumus umum alkena, tapi sekali lagi Cl dan Br-nya menggantikan 2H. Namanya adalah, ini ada gugus yang sama, letaknya dalam satu pihak, dalam satu bidang, disebut dengan posisi cis, sehingga namanya jadi cis 2 bromo 1 kloro etena. Sedangkan kalau gugus samanya letaknya berseberangan, disebut dengan posisi trans. Trans 2 bromo 1 kloro etena. Ini disebut dengan keisomeran geometri. Oke, mudah-mudahan sampai sini Anda bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.